Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas tema seputar perjanjian-perjanjian internasional yang diharamkan oleh syariat Islam. Sebagai seorang muslim, pekerjaan atau perbuatan apapun yang kita lakukan, baik kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai penguasa muslim, wajib terikat dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam kaidah usul terkenal sebuah istilah al-aslu fil af'ali at-taqayyud. Hukum asal atas perbuatan manusia itu adalah terikat. Terikat dengan apa? At-taqayyud bi ahkami syar'i. Terikat dengan hukum-hukum syariat. Karena setiap perbuatan manusia di dunia kelak akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Dan standar tentang benar salahnya, baik buruknya, adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian-perjanjian internasional yang diharamkan oleh syariat Islam, di antaranya adalah perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada dasarnya, perjanjian-perjanjian internasional itu adalah bagian dari akad-akad atau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, oleh penguasa muslim dengan penguasa negara lain, dan itu semuanya terikat dengan hukum-hukum syariat Islam. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslim itu berjalan sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali ada syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena itu apabila ada syarat-syarat yang di dalamnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita sepakati, maka dengan sendirinya perjanjian semacam itu tidak diperbolehkan. Apapun alasannya, dengan ribuan ataupun berapapun syarat yang dikeluarkan oleh kita untuk berhela atau mencari-cari celah supaya dilegalkan oleh syariat Islam, meski sejatinya adalah diharamkan, tetap saja perjanjian atau akad semacam itu tertolak. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Setiap syarat yang bukan berasal dari kitabullah, maka dia adalah batil. Wa in kana mi'ata syartin. Meskipun syarat itu ada 100 syarat.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat bagaimanapun atau apapun yang ada dalam perjanjian-perjanjian internasional yang bertolak belakang dengan agama kita atau syariat Islam, maka kita tidak bisa terikat dan menyepakati atau menandatangani perjanjian tersebut. Siapapun yang telah menandatangani perjanjian yang batil berdasarkan syariat Islam, maka dia harus siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita pernah dilanda krisis moneter pada akhir tahun 90-an, yang kemudian kita meminta bantuan kepada IMF. Lalu IMF mengucurkan dananya secara bertahap. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjiannya terdapat pinjaman yang harus kita kembalikan. Karena namanya pinjaman harus dikembalikan. Pinjaman adalah akad hutang piutang, di mana syarat-syarat dan juga mekanismenya telah diatur oleh Islam. Tetapi karena di dalamnya pengembaliannya itu mengharuskan kita memberi kelebihan ataupun bunga atau riba, maka itulah yang menjadi halangan kita untuk menyepakati atau menandatanganinya. Ini adalah salah satu jenis perjanjian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah tegas-tegas ayat yang ke-275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Riba berapapun persentasenya, mau 0,1%, mau 10% atau 20%, mau berat ataupun ringan bunganya, itu masuk ke umuman larangan diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas riba. Wa harrama riba, diharamkan riba secara mutlak tanpa ada batasan bunga, apakah ringan ataupun berat. Dengan demikian, syarat-syarat pinjaman yang diberlakukan oleh lembaga keuangan internasional, seperti adanya unsur ribawi yang dibawa oleh lembaga-lembaga Bank Dunia atau IMF atau Asian Development Bank, lembaga keuangan regional di Asia, untuk memberikan pinjaman ke berbagai negeri. Apabila di dalamnya ada syarat ribawi, maka diharamkan negeri muslim untuk menyepakati dan menandatanganinya. Belum lagi kita tahu bahwa syarat-syarat yang dilontarkan oleh IMF waktu kita krisis moneter akhir tahun 90-an mengharuskan kita untuk membuka pasar negeri kita agar barang-barang dari luar masuk. Mengharuskan kita untuk mencabut subsidi atas hajat hidup masyarakat. Subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi air minum, dan seterusnya. Lalu tidak lama setelah itu dilakukan langkah privatisasi, karena memang itu disyaratkan oleh IMF. Dan kita menandatangani apa yang disebut dengan Letter of Intent, LOI pada saat itu. Setiap kali IMF mengucurkan dananya, ada syarat-syaratnya. Setiap kali atau setiap tahap dikucurkan lagi, ada syaratnya lagi. Dan kita menyepakatinya hanya untuk mendapatkan suntikan dana. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, selain itu juga ada jenis-jenis perjanjian internasional yang juga diharamkan oleh syariat Islam. Perjanjian gencatan senjata dan perdamaian dengan negara lain yang sebelumnya terlibat peperangan. Ada kalanya realitanya mengharuskan kita untuk menganalisis jika musuh negara kafir itu telah menguasai sebagian wilayah Islam atau seluruh negeri Islam,
maka tidak mungkin kita menyepakati sebuah perjanjian damai dengan mereka secara permanen. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mesir dahulu pada zaman Presiden Anwar Sadat dengan Zionis Israel di bawah kepemimpinan Menachem Begin. Kita tahu waktu itu Amerika sebagai mak comblangnya di bawah Presiden Jimmy Carter berhasil membawa pemimpin Mesir dengan Zionis Israel ke Camp David, lalu ditandatanganinya perjanjian damai antara Mesir dengan Israel secara permanen. Yang jadi permasalahan adalah karena dilakukan secara permanen, ini berarti telah menyalahi prinsip ataupun syariat Islam. Paling tidak ada dua kesalahan. Yang pertama adalah kita mengadakan perjanjian damai dengan negeri Zionis atau entitas Zionis yang menguasai wilayah kaum muslim di Palestina. Palestina adalah wilayah Islam. Lebih dari 100 tahun lalu, tanah Palestina itu ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, wilayah Islam. Dan selama lebih dari 1000 tahun, sejak Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan dan menguasai wilayah Al-Quds dan sekitarnya, maka Palestina ada di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari 1000 tahun, kecuali beberapa puluh tahun di masa Perang Salib. Tanah Palestina atau tanah Syam adalah tanah milik kaum muslim. Kita memperoleh tanah itu dengan berkorban ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu para syuhada, darah para syuhada, yang dipertahankan oleh para penguasa negeri muslim selama berabad-abad. Dari Perang Salib yang hampir 200 tahun lamanya. Dari ancaman tentara Mongol yang datang dari wilayah timur, yang hendak menguasai wilayah Mesir tetapi tertahan di wilayah Syam. Darah para syuhada telah dikorbankan untuk mempertahankan dan menguasai wilayah Syam atau Palestina. Dan dengan gampang Anwar Sadat menandatanganinya begitu saja. Perjanjian damai dengan Begin secara permanen. Tidak ada batas waktu, unlimited. Tentu saja syariat kita mewajibkan apabila wilayah kita, wilayah kaum muslim, diserang dan dikuasai oleh tentara musuh yang kafir, wajib atas kita untuk berjihad fisabilillah mengusir musuh. Karena tanah kita telah dirampas, hak kita telah diambil. Peperangan atau jihad yang dilakukan untuk melawan musuh yang kafir itu, hakikatnya untuk mengusir mereka kembali ke negara asalnya. Dan mengambil hak kita yang dirampas oleh mereka. Bukan mengambil hak mereka, tapi hak kita. Dan ini sudah diketahui sebagai hukum yang ma'lumu midaddin bid-darurah. Sudah diketahui di dalam agama kita, begitu saja bahwa hukum jihad jika diserang oleh musuh, wajib atas kita untuk mengusir musuh. Yang kedua adalah alasan karena Rasulullah SAW bersabda, Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Birran kana am fajiran. Baik di bawah penguasa yang adil atau di bawah penguasa yang zalim. Artinya, jika perjanjian damai yang dilakukan Mesir dengan Zionis Israel waktu itu dibuat secara permanen, berarti ini dengan kata lain memupus, menghilangkan kemungkinan untuk jihad fisabilillah, mengambil kembali wilayah Palestina dan wilayah Syam dari cengkraman Zionis. Ini bertentangan dengan hadis tadi. Jadi setiap perjanjian damai dengan musuh Islam, orang-orang kafir atau negara kafir yang telah mencaplok sebagian negeri-negeri muslim, lalu dibuat secara permanen, bukan secara temporer,
maka apabila dilakukan secara permanen, diharamkan oleh syariat Islam. Berbeda dengan apabila dibuat secara temporer. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, jenis perjanjian internasional lainnya yang juga diharamkan oleh syariat adalah apa yang kita sebut atau kita kenal dengan non-proliferasi nuklir, atau dalam bahasa Inggrisnya Non-Proliferation Treaty, traktat atau piagam yang ditandatangani oleh banyak negara di dunia ini untuk tidak mengembangkan sumber-sumber uranium atau plutonium yang mereka miliki, diperkaya, ditingkatkan persentasenya, lalu dibuat menjadi senjata nuklir atau senjata pemusnah massal. Mereka dibolehkan untuk mengembangkannya sebagai sumber energi, tapi dilarang untuk senjata. Apa sebabnya dilarang oleh syariat kita? Karena yang pertama, NPT ini dibuat oleh negara-negara besar yang sudah memiliki kemampuan membuat senjata nuklir. Dan mereka sudah memiliki stok senjata nuklir. Mereka terus mengembangkan, mengupdate perkembangan teknologi dan sains di bidang nuklir untuk meningkatkan kemampuannya di bidang persenjataan nuklir. Negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan seluruhnya punya. Plus India, plus Korea Utara. Ada beberapa negara yang bisa dihitung dengan jari tangan kita. Tapi mereka, the Big Five di Dewan Keamanan ini, membuat NPT untuk mengikat negara-negara lainnya agar tidak punya kemampuan seperti yang mereka miliki. Hingga dominasi mereka di dunia atau hegemoni kekuasaan mereka di dunia tidak ada pesaing-pesaing baru. Lalu dibuatlah NPT. Iran misalnya. Kita ketahui bagaimana Iran diboikot, diembargo oleh Amerika dan sekutunya hanya karena ada indikasi mereka mengembangkan senjata nuklir. Belum ada bukti bahwa mereka telah melakukan percobaan nuklir. Baru indikasi. Ini contoh bagaimana negara-negara barat berusaha agar mengeliminir kekuatan-kekuatan baru yang bisa muncul di kemudian hari, yang bisa mengganggu stabilitas, dominasi, dan hegemoni mereka di dunia. Kemudian yang kedua, NPT ini juga adalah produk yang bertabrakan dengan ayat Al-Quran di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Di mana Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki. Mastata'tum min quwwatin, kekuatan apa saja yang kamu miliki. Dari kuda-kuda perang yang ditambatkan. Yang dengan kekuatan itu kamu bisa menggentarkan musuh Allah. Bisa menggentarkan musuhmu. Dan orang-orang lain yang kamu tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahui mereka. Kalimat wa'iddu lahum mastata'tum ini sifatnya umum. Yaitu kita diperintahkan oleh Allah, kerahkanlah, berdayakanlah, mastata'tum min quwwatin, kekuatan apa saja. Termasuk juga kekuatan senjata nuklir, atau senjata hidrogen, atau senjata neutron. Untuk
dikaji, dikembangkan, dan bisa diproduksi sebagai sebuah senjata guna menggentarkan turhibuna bihi, untuk menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Ini dari segi kebolehan mengembangkan senjata nuklir atau senjata hidrogen ataupun senjata neutron atau senjata apapun, senjata laser atau senjata apapun. Dari segi kebolehan pengembangannya. Adapun nanti penggunaannya, hukumnya berbeda lagi. Ini dari segi persiapan kita untuk mengembangkan, membuat stok, dan memproduksi. Karena dengan adanya pengembangan itu sendiri, itu sudah menggentarkan musuh. Apalagi memang memproduksi dan menguji cobanya. Kalau kita terlibat dengan organisasi ataupun perjanjian internasional NPT, itu berarti kita akan bertabrakan dengan ayat Allah ini, di mana kemampuan kita tidak akan bisa menggentarkan musuh. Bagaimana kita bisa berjihad fisabilillah melawan musuh yang datang menyerang kita dari negara-negara kafir, menyerang negeri-negeri muslim? Karena mereka tidak punya rasa gentar atau takut, disebabkan kita tidak memiliki alutsista atau persenjataan yang bisa membuat mereka kecut ataupun gentar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi perintah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan apa saja yang kalian punya. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, perjanjian-perjanjian internasional lain yang juga diharamkan oleh syariat kita adalah koalisi militer atau aliansi militer yang sekarang ini sudah menjadi tren baru dalam peperangan abad modern, di mana sebuah negara tidak mungkin berperang sendirian melawan musuhnya. Dia akan menarik, menggait negara-negara lain berkoalisi dari negeri-negeri yang dianggap sahabatnya, satu poros dengan mereka, menghadapi negara lain yang juga mungkin sendiri atau mereka juga memiliki poros ataupun grup atau koalisinya. Perkaranya adalah bagaimana kalau kita diseret masuk dalam koalisi negara-negara kafir untuk memerangi negeri muslim, bukan untuk memerangi negara kafir. Apabila kita terseret dalam perjanjian internasional, dalam aliansi dan koalisi negara yang dipimpin atau diprakarsai oleh negara kafir untuk memerangi musuh yang notabene-nya juga negara kafir, itu berbeda hukumnya dengan kalau musuhnya itu adalah negeri muslim. Apabila aliansi semacam ini dilakukan untuk menginvasi negeri muslim lain, maka tentu saja ini bertabrakan dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata, mengangkat senjata karena akan menyerang kami, yakni kaum muslim, sesama kaum muslim, maka dia tidak termasuk bagian dari kami. Kita juga tahu hadis Nabi yang populer, kullu muslim 'alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim lain haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita diseret dalam perjanjian, membentuk aliansi atau koalisi, baik dengan sesama muslim, sesama negeri muslim, atau dengan negara-negara kafir, yang menjadi pemprakarsanya, untuk menyerang negeri muslim lain, sebagaimana kasus invasi Irak beberapa dekade lalu, maka hal ini termasuk perjanjian atau koalisi yang diharamkan oleh syariat Islam. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang diharamkan oleh syariat kita adalah membangun dan mengizinkan negara kafir membangun pangkalan militer di negeri muslim.
Kita tahu di beberapa negeri muslim terdapat pangkalan-pangkalan militer, terutama milik negara barat ataupun Amerika dan sekutunya. Di Turki ada pangkalan udara militer Incirlik yang biasa menjadi jembatan untuk menyerang wilayah Irak, menyerang wilayah Iran, menyerang wilayah yang ada di kawasan Timur Tengah. Karena jika mereka kerahkan dari daratan Amerika, tidak efektif, tidak efisien. Dulu ada Bagram ketika Amerika menginvasi Afghanistan. Bagram menjadi pangkalan militer, basis militer Amerika. Dan basis itu digunakan oleh mereka di negeri Muslim, Afghanistan, untuk menyerang wilayah-wilayah di perbatasan dengan Pakistan. Untuk meluncurkan persenjataan dari wilayah yang dekat dengan sasaran. Dan wilayah itu ada di negeri Muslim. Amerika juga punya pangkalan di Kuwait. Amerika juga punya pangkalan di Saudi, di Dahran. Dan beberapa negeri Muslim lainnya telah memberikan pangkalan militer kepada negara-negara kafir. Lalu bagaimana hukumnya? Tentu saja ini bertabrakan dengan Quran surat An-Nisa ayat 141. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menguasai orang-orang Islam, untuk bisa menguasai kaum muslim. Ayat ini mengharuskan kita tidak boleh memberikan akses kepada orang-orang kafir untuk memudahkan mereka menguasai negeri-negeri muslim lain. Negeri muslim yang menjadi saudara kita. Hukumnya akan berbeda jika pangkalan militer itu mereka gunakan untuk menyerang sesama negara kafir. Lalu mereka minta izin untuk menggunakan fasilitas sebagai batu loncatan negeri muslim. Ini lain perkara. Jadi berbeda realitanya, maka hukumnya akan berbeda. Namun jika itu digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang negeri muslim, sementara kita hidup di negeri muslim lainnya, memberi fasilitas kepada mereka untuk menyerang saudara kita, maka tentu saja bertabrakan dengan ayat 141 surat An-Nisa. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, itulah sekilas berbagai perjanjian internasional yang harus kita waspadai, yang bertabrakan dengan syariat Islam yang mulia dan suci. Jika kita masih mengaku sebagai seorang muslim, terutama para pengambil kebijakan, para penguasa muslim, sungguhnya mereka wajib mengetahui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya yang melarang, yang memberikan rincian tentang larangan itu untuk bekerja sama dan menyepakati sebagian perjanjian internasional. Ketaatan mereka kepada Allah atau tidak taat kepada Allah menunjukkan kredibilitas mereka di hadapan Allah dan juga di hadapan umat. Apapun yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan kita sebagai muslim wajib memberikan nasihat, memberikan peringatan apabila kebijakan-kebijakan penguasa negeri muslim bertabrakan dengan syariat Islam. Karena ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat, kata Rasulullah SAW. Agama adalah nasihat. Maka ini adalah butir-butir nasihat yang mudah-mudahan berguna bagi keselamatan kita di dunia maupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.